Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hidayati dari kelas A2 Kebidanan ingin melakukan komunikasi dalam praktik kebidanan pada skenario pertama, kedua, dan ketiga. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Bidan. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Maaf Ibu, karena sekarang sedang kondisi pandemi dan sedang dilakukan PPKM darurat level 4 oleh pemerintah. Jadi kita lakukan konseling lewat online Ibu, lewat virtual dulu. Iya, Bu Bidan, nggak apa-apa. Baik Ibu. Jadi bagaimana Ibu? Apakah ada yang mau Ibu konsultasikan atau ada yang Ibu mau tanyakan kepada saya? Begini, Bu Bidan. Saya nggak tahu nih harus bagaimana. Rumah saya jauh. Dalam keadaan hamil 7 bulan, rasanya berat banget. Harus pergi ke bidan sendiri. Suami saya seperti nggak peduli. Dia juga sulit sekali diminta untuk mengantar saya ke bidan karena selalu ada aja alasannya. Sudah sering saya mengeluh, tapi dia tidak juga mau berubah. Sebagai istri, saya ingin diperhatikan, apalagi ini kehamilan pertama saya loh. Dia memang sering tidak mendengarkan kata-kata saya. Suami saya sepertinya hanya takut kepada ibunya. Menurut Bu Bidan, apa sih yang harus saya lakukan? Baik Ibu. Dengan kata lain, keluhan Ibu yaitu suami Ibu ya. Tidak mau mendengarkan Ibu, tidak peduli, dan tidak mau mengantarkan Ibu ke bidan. Saya juga mengerti Ibu pasti marah dengan kondisi seperti ini. Dan saya juga mendengarnya turut sedih dengan kondisi yang Ibu alami. Yang sabar ya Ibu. Nah, saya menyarankan Ibu untuk berbicara dengan suami Ibu dengan baik-baik. Coba tanyakan kepada suami Ibu bagaimana maunya seperti apa dan Ibu maunya apa yang Ibu inginkan, Ibu keluarkan, Ibu keluh kesahnya Ibu berikanlah, Ibu tunjukkan kepada suami Ibu agar suami Ibu mengerti. Tetapi jika suami Ibu belum juga nih mau melakukan sesuatu atau mempedulikan Ibu, nah, coba Ibu beritahukan kepada Ibu mertua. Nah, yang tadi kan Ibu bilang ya, suami Ibu maunya mendengarkan perkataan atau mendengarkan perkataan ibunya aja. Nah, coba Ibu konsultasikan bagaimana dan sarannya apa. Tapi diingat juga Ibu, berbicaranya dengan lemah lembut, dengan baik, agar suami Ibu juga mengerti apa yang Ibu inginkan. Jangan kalau misalnya suami Ibu nadanya tinggi, Ibu tinggi, yang ada nanti masalahnya nggak akan terpecahkan. Dan nanti apa yang Ibu mau nanti tidak terlaksanakan, ya Ibu ya. Jadi kalau bisa, kalau bapaknya lagi capek, ya udah ditenangin dulu, disiapkan minuman, ditanyain mau apa gitu, baru dibicarakan dengan baik-baik. Seperti itu kan jadinya suami juga mau ya Bu ya, melakukan apa yang Ibu inginkan. Baik Ibu, ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga Ibu dan suami Ibu tidak tidak ada pertengkaran lagi Ibu yang membuat Ibu menjadi stres atau pemikiran kasihan kan Ibu. Udah 7 bulan, nanti kalau ada apa-apa kan kasihan di ibunya juga ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih banyak ya, Bu Bidan. Iya Ibu, sama-sama. Jadi Ibu ya, saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Bidan. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik Ibu, karena sedang pandemi dan sedang dilaksanakan PPKM darurat level 4 oleh pemerintah, jadi sekarang kita konselingnya di lewat virtual Zoom dulu ya Ibu ya. Nggak apa-apa kan Ibu ya? Saya mengerti, tidak masalah, tidak apa-apa Bu Bidan. Baik Ibu, terima kasih. Baik.
Bagaimana Ibu? Apakah ada yang mau dikonsultasikan kepada saya? Silakan. Jadi begini Bu Bidan, sudah 4 minggu saya dan suami saya berbicara, sudah tidak berbicara lagi. Saya merasa dia sudah tidak mencintai saya lagi. Saya merasa dia sudah tidak mempedulikan anak-anak dan istrinya. Dia lebih mementingkan pekerjaannya. Awalnya bermula dari saat anak pertama kami mendapatkan panggilan dari guru, saya meminta dia untuk datang ke sekolah, tapi dia tidak mau. Dia bilang, "Saya kan ibunya, jadi saya yang harus datang ke sekolah." Padahal dia tahu saat itu saya sedang mengurus anak kedua kami yang sedang sakit demam. Dan dia juga tahu saat itu saya sering sekali mual-mual karena saya lagi jalan hamil kedua bulan, tapi dia tetap tidak mau mengerti. Jadi saya kan marah ya Bu. Coba Ibu Bidan bayangkan bagaimana jadi saya. Baik Ibu, saya mengerti. Ibu di sini tampak kondisinya sedih ya, dan juga marah pastinya pada suami Ibu. Saya Ya. juga turut sedih atas kejadian yang Ibu alami. Nah, Hmm. dari yang saya tangkap Ibu, bahwa Ibu ingin agar suami Ibu lebih peduli dan dengan Ibu dan anak-anaknya, betul? Iya, betul. Mungkin ya Ibu, si Ibu juga nggak mau ya suami Ibu tuh terlalu fokus dengan pekerjaannya, ya. Tetapi Iya, Ibu, mungkin saja suami Ibu di pekerjaannya ada pekerjaan yang lebih penting sehingga tidak bisa menghadiri acara di sekolah anaknya. Dan juga sekarang kan lagi mmm, kondisi seperti ini Ibu ya, lagi pandemi, iya lagi nyari pekerjaan juga susah. iya Di mana-mana orang iya mendapatkan pekerjaan sulit banget. Nah, alhamdulillah iya betul. suami Ibu masih bisa bekerja. Nah, Ibu patut Iya mensyukurinya dengan keadaan seperti ini, Ibu. Nah, dan kita juga harus selalu positive thinking, Bu. Jangan terlalu negatif tentang suami Ibu. Dikit-dikit, mhm, kenapa sih suami saya tuh lebih mendirikan pekerjaannya? Padahal suami Ibu bekerja untuk Ibu dan anak-anak. Tidak mungkin untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kita harus merubah pola mindset kita terhadap suami kita. Jika kita hanya berpikir negatif terus, nanti kesini-sini juga akan negatif, Ibu. Nah, Ibu kan juga lagi hamil ya? Udah Ibu iya memikirkan suami Ibu, anak Ibu lagi sakit, terus pekerjaan rumah mungkin juga belum beres-beres ya. Nanti kan lama-lama nanti jadi stres, jadi sakit ujung-ujungnya. Iya kan Ibu ya? Lebih baik Ibu iya berbicara dulu kepada suami Ibu empat mata, maunya kenapa seperti itu. Nah, tapi ngomongnya pelan-pelan Ibu ya, berbicaranya lemah lembut ya, baik-baik ya. Kalau misalnya suami Ibu nadanya lagi tinggi nih, lagi capek nih, terus Ibu nanya, kenapa sih kamu nggak mau gini-gini, terus sama-sama tinggi kan ya, nanti yang ada nanti malah tidak malah membuat masalah lagi, bukannya malah terpecahkan masalah. Jadi Ibu ngomongnya harus baik, harus lembut agar suami Ibu mengerti ya, bisa sama-sama mengerti. Nah, Ibu juga kan mempunyai 2 anak ya, mempunyai anak-anak yang masih kecil dan Ibu juga sedang hamil ya, di apa namanya, memperlakukan seseorang dengan baik, orang lain juga akan memperlakukan kita dengan baik ya, agar menjadi contoh bagi anak-anak Ibu ya, untuk ke depannya. Nah, seperti itu Ibu. Ya, jangan berpikir negatif dulu ya, harus berpikir yang positif dulu untuk ke depannya ya, Bu. Baik, ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan atau keluh kesahnya? oh, tidak ada Bu Bidan. Baik, saya akan lakukan saran yang Bu Bidan berikan. Terima kasih banyak atas sarannya.
Baik, Ibu. Sama-sama. Semoga masalah Ibu dan suami Ibu cepat terselesaikan ya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Bidan. Ya, Ibu. Sama-sama. Baik, Ibu. Saya tutup dulu ya virtual Zoom-nya. Terima kasih, Ibu. Salam buat anak-anak dan suami Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Bidan, selamat malam. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf Ibu, karena sekarang dalam kondisi pandemi dan pemerintah melakukan pemberlakuan PPKM, jadinya konseling saat ini dilakukan secara virtual ya Ibu ya. Tidak apa-apa kan ya? Baik Bu, tidak apa-apa. Baik Ibu. Apakah ada masalah atau keluhan yang Ibu rasakan? Silahkan Ibu ya. Jadi gini Bu Bidan, sembelit saya sepertinya semakin parah deh Bu. Tubuh saya terasa berat sekali, susah untuk menggerakkan. Saya malas kemana-mana dan rasanya tidak enak sekali. Bahkan saya susah untuk bekerja. Perut saya terasa penuh dan kembung selalu. Saya makan tiap hari, tetapi keluarnya 3 hari sekali Bu sekarang. Apa karena saya hamil ya Bu? Tapi ketika pas anak saya yang pertama tidak seperti ini Bu. Bagaimana Bu Bidan? Baik Ibu, saya mengerti Ibu sedang gelisah saat ini karena menahan sakit pada tubuh Ibu. Dan dari yang saya tangkap ya Ibu bahwa Ibu mempunyai keluhan yaitu sering sembelit ya, kembung pada Iya, perut ya, sulit BAB hingga menyebabkan 3 hari sekali baru BAB. Nah, iya Bu, benar. kondisi seperti itu adalah hal yang normal atau wajar bagi ibu hamil. Karena saat kondisi hamil itu perut kita akan membesar dan rahim kita juga ikut membesar. Dengan demikian, banyak organ-organ di sekitarnya itu tertekan. Nah, salah satunya adalah organ pencernaan. Nah, sehingga menyebabkan sering sembelit Ibu yang Ibu rasakan. Terus abis itu badannya nggak enak, terus pegel-pegel, seperti itu. Nah, untuk perut kembung itu juga termasuk hal yang normal. Karena saat hamil, hormon ibu itu tidak stabil, naik turun, dan hormon progesteron itu juga meningkat. Nah, itu adalah hormon ibu yang menyebabkan bisa terjadinya kembung. Seperti itu. Dan biasanya BAB-nya Ibu sehari sekali, sekarang jadi jarang, jadi 3 hari sekali, itu juga normal, Ibu. Wajar saja, karena yang tadi saya sudah bilang, ada organ-organ yang tertekan di sekitar rahimnya, makanya terjadi seperti itu. Itu kondisi yang wajar, Ibu tidak apa-apa. Saya Alhamdulillah. sarankan Ibu ya, untuk mengurangi rasa sembelit, kembung, dan BAB yang kurang lancar, Ibu memakan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, yang di dalamnya mengandung serat. Nah, serat-serat itu kan ada sayuran dan buah-buahan ya, Ibu ya. Tetapi ada juga Iya yang Bu. dilarang, seperti kacang-kacangan, brokoli, terus sayur kol, karena itu mengandung gas. Nah, sehingga bisa menyebabkan perut menjadi kembung, seperti itu. Dan jangan lupa Ibu ya, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, ya Ibu ya. Iya. Baik Bu Bidan, terima kasih atas sarannya. Saya akan mengikuti saran yang Ibu perintah. Baik Ibu, semoga Ibu cepat disembuhkan dari rasa penyakit Ibu. Amin. Baik Ibu, saya tutup dulu ya virtual Zoom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.